Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sukamti dengan NIM AB221087, mahasiswa S1 Kebidanan Alih Kredit Universitas Kusuma Husada Surakarta. Pada siang hari ini akan melakukan ujian OSCE dengan judul Oral Trust dan Diaperas. Persiapan alat dalam edukasi tentang diaperas dan oral trust terdiri dari 1. Alat tulis, 2. Mainan anak, 3. Obat gom, yang keempat jam, yang kelima hand sanitizer untuk cuci tangan. Monggo, silakan masuk. Halo adik, monggo silakan duduk, Mbak. Perkenalkan, nama saya Sri Sukamti, bidan yang jaga pada siang hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Ini Bu De Aisyah, beberapa hari ini kalau banget sama di sekitar popoknya itu kemerahan, sama ada sariawan juga Bu. Beberapa hari, Mbak? Udah 3 hari ini. Pemeriksaan, izinkan saya untuk cuci tangan terlebih dahulu gitu. Iya. Nanti biar dalam pemeriksaan, dalam memberikan konseling, informasi edukasi, biar merasa nyaman dan aman, ruangannya saya tutup terlebih dahulu gitu ya. Halo, bentar ya. Saya laksanakan pemeriksaan dan saya beri edukasi dan informasi. Sebelumnya akan saya data terlebih dahulu ya Bu, identitasnya. Namanya Simon Aisyah. Aisyah. Umurnya 14 bulan. Nama orang tuanya? Siami. Bapaknya? Doni. Dalamnya? Lampar Bu. Oh, lampar. Keluarnya bagian yang memakai pempes merah nih Bu, sama rewel dan merasa tidak nyaman nih. Sama ada sariawan di mulutnya ya Dik ya. Tadi sudah saya lakukan pemeriksaan di UG bahwa tanda vital adik suhunya tadi 36,5 derajat Celcius, nadinya 110, respirasinya 30 ya Dik ya. Adik dalam keadaan sehat, dalam keadaan aktif juga. Terus di dalam pemeriksaan saya buka pempesnya tadi juga ada kemerahan, itu namanya diaperas, dan saya periksa di mulutnya juga terdapat banyak sariawan yaitu namanya oral trust. Sebelumnya Ibu sudah mendapatkan informasi, edukasi, konseling tentang diaperas? Belum. Oral trust juga belum? Belum. Di sini nanti saya akan jelaskan tentang pengertian dari diaperas terlebih dahulu nih. Diaperas adalah ruang popok, atau peradangan kulit yang terjadi pada area popok. Hampir sebagian besar bayi pernah mengalami masalah tersebut. Ruang popok biasanya dialami pada anak yang mengenakan pampers dari usia 4 sampai dengan 15 bulan. Penyebabnya diaperas sendiri adalah kebersihan yang kurang terjaga, atau memakai pampers yang terlalu lama tidak diganti, terus anak sering buang air kecil, jadi gampang basah dan lembab. Terus yang ketiga, bayi sedang mengkonsumsi antibiotik atau bayi yang mendapat antibiotik dari air susu ibunya. Itu penyebab dari diaperas Ibu. Tanda dari diaperas sendiri adalah kemerahan pada area di sekitaran popok atau pempes tersebut. Biasanya pada pantat dan genitalia dari anak ibu, itu serta di bagian selangkangan. Pencegahan dari diaperas sendiri adalah 1. Pilihlah popok yang sesuai dengan sesuai dengan kulitnya Ibu, atau dari bahan yang menyerap keringat. Sering mengganti popok bila basah terus menjaga kebersihan sekitar popok. Terus kalau bepergian juga dibawakan popok. Nanti kalau perjalanan dia terlalu basah langsung diganti untuk diaperas. Dari penjelasan, informasi, edukasi yang sudah saya sampaikan tadi, ada yang perlu dipertanyakan Bu? Yang jelas. Ini ya kalau udah di ambil Mbak ini ya Bu. Monggo ini. Kasih Bu. Monggo Mbak. Oh sudah sama Mbak nggak rela lagi ya. Ya duduk dulu. Tapi yang diaperas sudah mengerti Ibu. Terus masih ada keluhan satu lagi tentang oral trust sariawan.
Sebelumnya Ibu sudah mendapatkan informasi tentang oral trust, pengertiannya begini. Oral trust ini nih seperti sariawan nih, bintik-bintik ini yang ada di apa jenenge mulut nih. Pengertian dari oral trust sendiri adalah kandidiasis selaput lendir mulut, biasanya mukosa dan lidah, dan kadang-kadang di palatum, gusi serta lantai mulut. Pengertian dari oral trust itu gejalanya seperti apa? Tampak bercak keputihan pada mulutnya seperti ini nih Bu. Terus bayi kadang-kadang juga menolak untuk minum. Terus mukosa mulut mengelupas, kadang-kadang kalau disenggol itu melupas dengan sendirinya. Terus lesi multiple, luka-luka banyak pada selaput lendir mulut sampai bibir memutih menyerupai kebekuan susu. Jadi nih kayak ada bekuan susu itu. Nek disentuh di kelotok biasanya langsung mengelupas. Bila terjadi kronis maka terjadi granulomatosa, lesi berbenjol kecil menyerang sejak bayi sampai anak untuk anak yang berlangsung lama sehingga beberapa tahun akan menyerang kulit anak juga. Gejala yang muncul adalah suhu badannya biasanya tinggi Bu, kadang-kadang lebih dari 40 derajat Celcius. Anaknya juga tidak mau makan dan tidak mau minum ASI atau minum susu. Bayi banyak mengeluarkan air liur, jadi bayi cenderung akan liur. Upaya agar oral trust tidak terjadi pada bayi bagaimana? Satu, mencuci tangan dan membersihkan bak susunya setelah dipakai. Sebelum digunakan bak susunya diseduh terlebih dahulu biar tidak ada bakteri dengan menggunakan air yang mendidih botol susunya. Terus yang kedua, bayi lebih baik jangan diberikan dot kempong, dikecet itu nggak boleh, karena dapat menyebabkan oral trust sariawan. Yang ketiga, jika bayi menetek atau menyusu ibunya, untuk menghindari oral trust sebelum menyusu sebaiknya puting susu dibersihkan terlebih dahulu agar tidak kotor. Hendaknya selalu menjaga kebersihan dirinya ibunya. Adanya sisa susu di dalam mulut, kalau sebenarnya habis menyusu ada sisa susu, itu segera dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan biasanya nanti bisa terjadi bakteri dan dapat menyebabkan sariawan. Untuk menghindari kejadian tersebut, setiap bayi jika selesai minum susu diberikan 1-2 sendok teh air matang untuk membilas sisa susu. Bagaimana cara merawat oral trust pada bayi? Yaitu satu, dengan mencuci tangan dengan baik dan benar. Saya ajari cuci tangan. Nanti pakai air yang mengalir itu. Terus kemudian dikasih sabun di tangannya. Terus terus di punggung tangan. Terus sela-sela jari, terus kunci jari, terus ibu jari, kuku, kemudian dibilas. Itu teknik cuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan 6 langkah. Dan selanjutnya membersihkan lebih dahulu dengan jari yang dibungkus. Kalau ada oral trust jarinya dibungkus, dibersihkan terlebih dahulu. Sariawannya terlebih dahulu itu larutan garam, dibasahi dulu. Kainnya yang kain bersih yang dipakai di jari tadi. Terus mengolesi mulut dengan gentian velat 0,25%, atau 1 ml suspensi mistasin. Terus setelah itu membuang kain sehabis dipakai untuk membersihkan oral trust tersebut. Ini contoh yang untuk mengobati oral trust tadi namanya obat gom. Nanti bisa dikasihkan di mulutnya yang bercak-bercak putih tadi ya Bu. Terus bila oral trust ini bertambah parah seperti mukosa kelihatan putih bertambah dan bertambah merah, segera konsultasi ke dokter anak nanti biar mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi tentang diaperas dan oral trust, Ibu sudah jelas apa belum atau ada pertanyaan? Sudah jelas. Terima kasih Ibu atas informasinya. Saya pamit dulu. Sama-sama. Setelah melakukan edukasi tentang diaperas dan oral trust, melakukan cuci tangan dengan 6 langkah. Selanjutnya melakukan dokumentasi dalam bentuk swab.